Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian IPS. Pengertian IPS merujuk pada kajian yang memisahkan perhatiannya pada aktivitas kehidupan manusia. Pengertian IPS di tingkat persekolahan memiliki makna yang berbeda, khususnya untuk tingkat SD, untuk tingkat SMP, dan untuk tingkat SMA. Pengertian IPS di tingkat persekolahan ada yang berarti program pengajaran, ada yang berarti mata pelajaran yang berdiri sendiri, dan juga ada yang berarti gabungan dari mata pelajaran, disiplin, dan ilmu. IPS ini memiliki aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, manusia, tempat, dan lingkungan. Yang kedua, waktu berkelanjutan dan perubahan. Yang ketiga, sosial dan budaya. Yang keempat, perilaku ekonomi dan kesejahteraan. Saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu tentang tujuan dan manfaat pembelajaran IPS SD. Jadi kita akan mempelajari tentang yang pertama, sikap disiplin, yang kedua karakter, yang ketiga interaksi, dan yang keempat tentang sejarah. Pastinya dalam setiap fase atau tingkat pembelajaran SD itu berbeda-beda ya, tidak hanya menetap disiplin itu saja. Jadi setiap tingkat SD pasti ada pengembangannya sendiri-sendiri, dan dari inti semua itu yang kita pelajari dalam IPS adalah tentang berinteraksi dan juga bagaimana kita akan bersosialisasi dalam lingkungan masyarakat dengan baik. Begitu saja. Jadi pada inti dan dasarnya IPS itu tidak hanya mempelajari teori saja, namun IPS itu menyangkut hal dalam sosial, entah itu dalam hal masyarakat, lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan. Dalam intinya IPS itu banyak sekali wawasannya dan banyak sekali nilai pengembangannya. Untuk yang kedua, yaitu tentang manfaat yang kita dapat dari pembelajaran IPS SD. Yang pertama, siswa akan dibekali tentang sifat disiplin ataupun tingkah laku untuk menghadapi lingkungan bermasyarakat. Yang kedua, siswa akan dibekali pengetahuan atau pengembangan dalam teknologi yang ada pada saat ini ataupun ada pada masa depan nanti. Yang ketiga, siswa akan mendapatkan pengembangan pola pikir dalam hal lingkungan, entah itu lingkungan sekolah ataupun lingkungan masyarakat. Nah, jadi ada banyak sekali sebenarnya yang akan didapat dari pembelajaran IPS SD ini. Saya akan menyampaikan materi yang selanjutnya, yaitu metode pembelajaran. Berdasarkan hasil analisis yang didapat dari berbagai sumber informasi, di beberapa metode yang digunakan dalam proses pembelajaran IPS SD antara lain, yang pertama, metode ceramah, yaitu metode yang memberikan penjelasan-penjelasan sebuah materi. Metode ceramah sangat efektif digunakan apabila jumlah siswa yang cukup banyak. Yang kedua, metode tanya jawab, yaitu cara penyajian pelajaran dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab oleh guru kepada siswa ataupun sebaliknya. Metode tanya jawab ini cukup efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Yang ketiga, ada metode demonstrasi, yaitu cara penyajian pengajaran dengan memeragakan suatu proses kejadian. Biasanya diaplikasikan menggunakan alat-alat bantu pengajaran seperti benda miniatur, gambar, dan lain-lain. Yang keempat, ada metode diskusi. Tujuan dari metode ini untuk memecahkan suatu permasalahan, menjawab pertanyaan, memahami pengetahuan siswa, serta membuat suatu keputusan. Data lingkungan setempat. Data merupakan gambar sebagian atau keseluruhan kehidupan dengan skala tertentu. Kumpulan peta yang dibukukan disebut atlas. Peta yang dibuat pada bidang bola disebut globe. Penampakan alam. Penampakan alam merupakan bentuk gambar bumi. Penampakan alam disebut juga tentang alam. 3. Sumber daya
sejarah dapat berupa lisan, tulisan, dan benda pada masa Hindu, Buddha, dan Islam. Ada beberapa tokoh yang berpengaruh, misalnya Raja Sanjaya dan Arok dan Raden Patih. 2. Keragaman penampakan alam dan buatan. Secara astronomis, Indonesia terletak di antara 60 derajat Celcius sampai 110 derajat LE dan 950 GT sampai 141 GT. Secara geografis, Indonesia terletak di antara Samudra Hindia dan Pasifik. Berdasarkan letak garis bujur wilayah, Indonesia memiliki 3 daerah waktu, yaitu WIP, WITA, dan WIB. 3. Keragaman suku bangsa dan budaya Indonesia. Bentuk-bentuk budaya daerah antara lain rumah adat, lagu daerah, tari daerah. Perkembangan sistem administrasi wilayah Indonesia. Saat ini wilayah Indonesia berkembang menjadi 38 provinsi. Untuk menjaga keutuhan negara, pemerintah mengarsipkan seluruh administrasi semua wilayah Indonesia. Sistem administrasi wilayah dimulai dari periode pasca kemerdekaan. 2. Kenampakan alam dan keadaan sosial di Indonesia dan negara tetangga. Kenampakan alam Indonesia dan negara tetangga antara lain samudra, gunung, sungai, dan danau. Masalah sosial yang muncul di Indonesia juga muncul di negara tetangga. Kita harus waspada terhadap gejala sosial seperti kemiskinan, kejahatan, pengangguran, dan kependudukan. 3. Benua-benua di dunia. Benua adalah daratannya sangat luas. Ada 5 benua yang ada di dunia, yaitu benua Asia, benua Amerika, benua Afrika, benua Eropa, dan benua Australia. Dapat kita tarik kesimpulan bahwa IPS merupakan suatu pembelajaran yang menumbuhkan sikap dan karakter seseorang dalam kehidupan sehari-hari dan memiliki unsur yang sangat penting di jenjang sekolah dasar sebagai pengajaran yang membangun pengetahuan yang luas di lingkungan masyarakat. Thanks for watching. Please subscribe.